Program Makan Bergizi Gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, pemerintah berusaha keras menjalankannya, meskipun secara bertahap. Di beberapa daerah, pelaksanaan MBG ini telah menuai respon positif. Namun ada pula sejumlah daerah yang kesulitan untuk menerapkannya dan bahkan menuai persoalan ketika program sudah berjalan. Nah, untuk mengkaji lebih dalam mengenai program MBG ini, kami telah terhubung dengan jurnalis kami yang tengah melakukan wawancara eksklusif bersama anggota Komisi 9 Edi Wuryanto di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Berikut kami sajikan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nelin RA. Nah, pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Edi Wuryanto. Kita sapa dulu. Pak Edi, apa kabar? Sehat selalu Mbak Nailin. Alhamdulillah, masih semangat ya Pak Edi? Masih, ya. Dalam dialog eksklusif kita kali ini bersama dengan Lingkar TV. Nah, ini kita mau bertanya nih Pak, kan kemarin kita lagi rame ya tentang MBG. Menurut Pak Edi sendiri tuh MBG itu bagaimana Pak? Jadi makanan sehat bergizi ya. Iya. Itu kan program kampanye Pak Presiden dan itu diwujudkan dalam salah satu program unggulan Nawacita. Oke, jadi berarti ada satu kata, satu perbuatan dari Pak Presiden di dalam mempertanggungjawabkan kampanye dan menurut saya ini bagus. Yang kedua, soal makanan bergizi ini pasti hubungannya dengan quality SDM, sumber daya manusia kita yang memang kita targetkan di tahun 2045 itu tercipta generasi emas. Dan salah satu modal penting menuju 2045 adalah anak-anak kita yang sekarang lahir lalu tumbuh balita, remaja, itu harus didukung oleh gizi yang baik. Karena kalau tidak, pasti raw input SDM kita kurang baik. Dan itu pasti nanti akan mengganggu capaian generasi emas di tahun 2045. Oleh karena itu, program makanan gizi gratis ini harus kita kawal. Dan DPR RI menempatkan makanan gizi ini di Komisi 9 karena hubungannya dengan kesehatan. Ya, jadi ini saya kira tantangan buat kita ke depan bagaimana kita mengamankan agar program unggulan Pak Presiden ini bisa terlaksana dengan baik. Apalagi kan ini kan adalah sebuah program yang masih baru ya Pak ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, memang salah satu fokusnya itu kita juga harus memberikan makanan yang seperti namanya adalah bergizi. Nah, makanan yang bergizi itu apakah bisa dicapai dengan anggaran yang per anak 12.500 ya per porsi ya per anaknya itu, dan bahkan ada di beberapa daerah yang 10.000. Nah, itu menurut Anda seperti apa? Jadi kebijakan ini harus diikuti dengan politik anggaran. Nah, kami sudah bersepakat MBG ini anggarannya 1 triliun di tahun 2025. Tentu anggaran ini bukan hanya untuk menyediakan menunya, tapi yang lebih kompleks adalah menyiapkan infrastruktur namanya dapur sehat sebagai satuan pelaksana MBG ini, dan sudah kita tetapkan untuk mencapai lokus dapur sehat di seluruh Indonesia kita butuh 30.000 dapur sehat. Yang kita eksekusi dari tahun 2025 ini ada 5.000 pakai anggaran 71 triliun. Karena itu kerja keras Badan Gizi Nasional untuk menyediakan dapur-dapur sehat ini, kemudian diikuti dengan bagaimana dapur mengolah menu. Dia masak sendiri, dia punya resep sendiri, masak sendiri, dia mengemas sendiri, dia transportasi sendiri sampai ke kelompok sasaran, dan ini ekosistem yang nggak mudah. Karena itu kalau makanan ini dimasak sendiri, karena kan konsepnya di dalam dapur itu ada satu kepala sarjana penggerak pembangunan, ada ahli gizi, ada konten. Nah, ahli gizi inilah yang kemudian menjamin kualitas makanannya ini
bermutu, bergizi lah. Bergizi. Nah, jadi kalau konsepnya dimasak sendiri di dapur, saya meyakini angka 10.000, 12.000 itu masih mungkin untuk menyediakan makanan bergizi. Tapi kalau kemudian ini diberikan pada catering, waduh, ini sudah standarisasi makanannya sudah sulit. Dan ada beberapa yang menjadi perdebatan, Pak, mengenai makanan bergizi gratis itu harusnya ada susu dan ada yang nggak ada susu. Dalam pengawasan sendiri, Bapak di lapangan itu menemukan hal yang seperti itu nggak, Pak? Ya kan sebetulnya makanan bergizi itu karbohidratnya harus ada, protein yang lebih penting itu harus ada, lalu lemak dan lain-lain lah ya. Nah, dalam konteks bergizi ini tolak ukurnya kan protein, protein dan lemak. Nah, sumber protein ini salah satunya susu. Hanya masyarakat Indonesia itu kan kebiasaan minum susunya rendah. Tapi sumber protein sebetulnya di negara kita itu kan banyak. Negara kita kan gemar pahloh jinawi. Yang namanya sumber protein itu waktu dulu saya kecil itu ya, itu nyari keong di sawah. Bahkan tahu yuyu, bukan yuyun ya, yuyu ini dulu di sawah banyak tuh. Meskipun ini dulu haram tuh, tapi waktu dulu nggak ada makanan. Oh, ini jadi makanan lezat itu. Ini contoh ya, ini bergizi loh ini. Dan banyak yang belum tahu ya. Banyak yang belum tahu. Jadi sumber kekayaan alam nutrisi kita itu di setiap daerah pasti ada sumber protein. Nah, ini menjadikan janganlah kita tergantung pada satu produk. Jadi produknya susu, misalnya ya. Sementara jumlah susu di Indonesia, baik dari peternak, itu belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan dapur sehat ini. Jadi ini butuh inovasi. Nah, siapa yang menginovasi itu ya ahli gizi yang ada di dapur sehat itu. Dia pasti akan melihat potensi daerah masing-masing. Oh, di daerah Jawa Tengah yang banyak misalnya ikan yang ada di sungai misalnya atau ternak lele misalnya. Tapi di Papua karena sungainya ikannya sudah banyak dekat pantai. Nah, dia akan meramu sedemikian rupa sehingga kandungan gizinya itu tidak harus tergantung pada susu. Nah, ini yang menjadikan inovasi dan kreativitas setiap dapur, setiap ahli gizi yang ada di dalamnya, ini harus pinter untuk meramu bagaimana kandungan nutrisinya oke, rasanya juga oke, lalu penyediaan makanan juga harus sehat. Ini saya kira konsep ekosistem yang nanti dilakukan di setiap dapur sehat. Artinya memang tidak boleh masyarakat kemudian terpaku hanya di dalam satu faktor, kalau bergizi itu harus ada susunya, seperti itu ya Pak? Ya kalau kita memasakkan susu, lalu susunya nanti impor. Misalnya kan? Iya. Kalau impor, lalu bagaimana tujuan kita untuk menggerakkan UMKM. Dan itu juga menjadi salah satu catatan dalam MBG ini, bagaimana kemudian MBG ini benar-benar bisa menggerakkan UMKM di daerah. Itu yang penting kan, sodokan program ini kan nanti akan menggiatkan perekonomian yang ada di wilayah. Yang penting jangan memaksa kalau itu bahan bakunya impor. Nanti kan jadi nilai ekonominya rendah tuh. Iya. Tapi sebenarnya memang yang berwenang untuk memaksa bahwa bahan bakunya impor itu siapa, Pak? Ya tidak ada. Sebetulnya kan. Karena kan kalau kita melihat ke lapangan sendiri kan sebetulnya memang justru emang peternak-peternak lokalnya sendiri yang memang ingin susunya itu dikonsumsi. Kan tapi seperti belum lama ini kan Pak, memang ada peternak susu yang mengeluh karena susunya sampai tidak terserap. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi kalau misalnya wilayah seperti Boyolali misalnya, Jawa Tengah saya tahu ya, di situ ekosistem peternak sapi perah susu tinggi. Ya tentu didorong dong ini menjadi menu di dapur MBG. Sehatnya Boyolali. Di daerah lain kok tidak ada susu ya jangan dipaksa dong. Gitu. Jadi janganlah kita membuat satu polse soal komposisi gizi ini seragam seluruh nasional. Ini yang nanti akan memicu, wah kalau nggak ada impor dong. Apalagi susu ini kan makanan yang tingkat keamanan kesehatannya sulit sekali. Kalau tidak segar disimpan berarti butuh freezer. Butuh freezer, nanti pengiriman ke lokasi sasaran harus pakai mobil yang pakai pendingin. Nanti kalau nggak pakai itu susu mudah membusuk. Jadi banyak hal sebetulnya. Jadi intinya dalam memenuhi kandungan protein jangan hanya tergantung pada satu produk. Saya pengen mendengar pendapat Pak Edi sendiri mengenai usulan tentang menu serangga di dalam makanan MBG.
Ya itu kan sebetulnya Karena saya tahu sendiri yang kan ngomong background. itu Iya. pasti generasi tahun 60-an, 70-an, 80-an. Apakah waktu kecil saya tidak makan serangga? Saya makan. Dan apakah itu masih relevan untuk sekarang? Apakah waktu kecil saya tidak makan gendon? Gendon tahu ya, itu ulat yang gede yang ada di pohon turi itu. Oh, itu kalau digoreng, proteinnya tinggi. Apakah saya nggak makan? Saya makan. Tapi dalam konteks sekarang tentu itu hal yang menjijikkan dong. Iya. Mungkin ya. Lalu itu menimbulkan persepsi negatif. Tapi saya bisa memahami bahwa yang dimaksudkan adalah gunakan resources sumber makanan lokal yang mengandung protein dan itu menjadi habit di masyarakat itu, lalu itu bisa dinaikkan di dalam menu makanan bergizi. Kelor misalnya. Orang mengatakan daun kelor itu pohon ajaib. Kandungan protein itu ada 8 molekul protein itu. Lalu zat besinya, kaliumnya, itu power nutrisi itu. Tapi kelor ini, kalau itu misalnya di daerah Blora misalnya, masa kita suruh makan kelor menjadi bahan makanan bergizi. Di sana orang makan kelor takut, nanti kesaktiannya hilang. Ya kan, pasti ini persepsi negatif. Tapi beda lagi kalau kelor di Palu. Kelor itu di sana menjadi menu makanan favorit untuk acara-acara pernikahan. Itu kalau di Jawa pakai sayur bening, kalau di sana pakai sayur kelor. Nah, hal-hal seperti ini, saya tahu kelor ini power nutrisi. Tapi bagaimana memasukkan dalam menu dapur sehat ini yang butuh kearifan lokal. Bisa saja kan bakso ditambah dengan tepung kelor, nilai kandungan nutrisinya naik. Atau bakwan dikasih tepung kelor, itu naik. Misalnya pisang goreng atau ketela goreng, tapi ditambahi dengan tepung kelor, itu gizinya naik tinggi. Bahkan di banyak negara seperti Jepang, Eropa, itu justru tepung kelor menjadi andalan. Nah ini contoh-contoh ya. Yeah. Jadi harus kita arif di dalam menerapkan soal ini, dan itu dikaji betul dengan kearifan lokal masing-masing. Tidak bisa digeneralisasi. Oke, Pak, kalau untuk pelaksanaan dari MBG sendiri ini kan mengikuti media sosial ya pastinya, Bapak itu mengamati juga bahwa banyak meme beredar, curhatan-curhatan dari masyarakat yang beredar. Dengan adanya program MBG ini, iya benar anaknya dikasih makan gratis, tapi bapaknya pajaknya dinaikin, seperti itu. Dan kita bisa melihat bahwa ada beberapa kebijakan dari Pak Presiden yang melakukan efisiensi anggaran demi untuk bisa mensupport MBG ini. Dan pendapat Pak Edi sendiri bagaimana? Ya, kalau soal efisiensi anggaran dengan MBG tentu tidak berkorelasi langsung. Pasti pemerintah kan dengan kondisi APBN kita ingin melakukan efisiensi. Ya kita tahulah birokrasi kita masih boros. Tapi ketika itu di efisiensi, MBG-nya ditambah 100 triliun nih. Ya kita tahu bahwa anggaran negara itu ada yang bisa diefisienkan. Kan baik kan? Iya, baik. Di dalam satu keluarga pun, kalau misalnya orang tua memiliki keterbatasan ekonomi, pasti efisiensi dong. Wajar dong gitu. Nah, sisa dari efisiensi itu digunakan untuk yang lebih produktif. Oke dong. Jadi menurut saya ini hal yang biasa. Hanya soalnya pemotongannya terlalu besar sehingga mengagetkan. Orang-orang yang birokrasi sudah fase nyaman dengan kondisi sekarang, business as usual, lalu dirubah dengan efisiensi dengan tingkat tinggi, itu mungkin pasti berontak, biasalah. Yuk kunjung ke luar negeri. Jarang loh, temui pertemuan-pertemuan di mejanya banyak meja makan. Iya. Kopi sekalipun jarang loh Anda temui. Yang ada apa? Paling hanya air putih. Itu negara maju loh. Iya. Di kita coba. Wah, apalagi kok ada tamu, rapat bisa 6 kali, konsumsinya bisa 6 kali, inefisien. Artinya itu memang adalah sesuatu yang baik dan positif, karena itu dilakukan juga demi masyarakat, demi rakyat, mensejahterakan rakyat ya, ketika efisiensi, dan memang sudah terukur ya Pak ya. Kalau untuk menjawab pendapat dari masyarakat sendiri, ini anaknya dikasih makan gratis, tapi bapaknya pajaknya dinaikin, pendapat Anda sendiri bagaimana? Ya soal pajak kan soal kewajiban semua rakyat. Ya itu pasti Menteri Keuangan akan melakukan kajian dong sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi ketika ini efisiensi pasti pendapatan naik, tapi pendapatan naik pasti salah satunya sumbernya dari pajak.
Nah, tergantung pajak-pajak ini sudah dikaji dan sudah ada aturan regulasi payung hukumnya atau tidak. Kalau ini semua sudah disepakati oleh negara ini, ya saya pikir hak kewajiban semua warga negara harus dipenuhi. Karena ini suatu hal yang hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya. Oke, kalau terakhir ini mungkin Pak, dari hasil pengawasan pelaksanaan MBG sejauh ini gitu, apakah ada catatan-catatan tertentu yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah sehingga ke depan pelaksanaan ini bisa menjadi lebih baik lagi? Banyak sekali. Kita tahu MBG ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Ini badan baru nih, dengan anggaran 71 triliun, hampir 72 triliun. Oke, tentu ini tantangan. Yes. Sementara kalau badan baru, resources kantornya belum lengkap, SDM-nya belum lengkap, lalu dengan jumlah anggaran yang demikian besar, dia butuh waktu untuk menata ekosistem. Ini harus kita sadari yang pertama. Yang kedua, soal skema kebijakan ini kebijakan ini formulanya seperti apa? Harus dirumuskan dulu tuh. Lalu jadi satu pedoman nasional yang bersifat strategis. Ini harus dilakukan lalu dipayungi dengan regulasi. Hukum. Jadi bisa instruksi presiden, bisa peraturan presiden yang bisa menggerakkan semua kementerian dan lembaga, bahkan pemerintah daerah, agar BGN punya power untuk mengelaborasi semua stakeholder ini. Itu pasti harus dilakukan. Jadi tantangan yang pertama soal policy dan regulasi. Nah, soal yang kedua adalah soal kita tahu membangun 30 dapur sehat di seluruh wilayah Indonesia, di wilayah-wilayah yang sulit, yang itu kantong-kantong orang miskin, yang harusnya menjadi target sasaran makanan bergizi ini nggak mudah. Papua, NTT, Maluku, Kalimantan, ya ini nggak mudah. Kalau kemudian mencari mudahnya dilakukan di kota-kota, Jakarta misalnya, orang Jakarta ini sudah mampu, ekonomi sudah bagus, betul. Sudah mampu, dikasih lagi orang NTT, orang Papua yang miskin, karena nggak ada dapur, akhirnya dia nggak segera mendapat pasokan makanan bergizi. Ini tantangan yang kedua. Nah, yang ketiga, soal keterlibatan banyak pihak. Karena misalnya BGN mengambil satu desain membangun dapur, ini melibatkan mitra. Misalnya di 2025 ini ya, ada target 5.000, yang 1.500 di sekitar itu ya dibangun oleh BGN. Yang sekitar 3.500 dibangun oleh mitra. Nah, mitra ini pihak swasta, bisa yayasan dan lain-lain lah ya. Nah, pihak mitra ini tentu kan butuh tahu ini konsep kalau saya bermitra dengan BGN, apa sih value-nya saya? Kan pasti dong, kan tidak semua punya kemampuan ekonomi baik. Nah, kalau bisa mitra-mitra ini memperoleh kepastian sehingga ketika dia mau terlibat di dalam BGN ini, dia sudah mengkalkulasi kemampuannya. Bahkan dia harus punya value dari apa yang saya lakukan. Lalu ini diharapkan menggerakkan ekonomi. Nah, kemudian soal dapur ini, kan pengadaan bahan-bahan baku makanan kan harus mengutamakan dari sumber-sumber yang ada di sekitarnya melalui koperasi BUMDes. Berarti kan banyak koperasi BUMDes yang terlibat, ya kan? Mungkin juga makanan-makanan yang kayak bumbu masak, kayak minyak goreng, kan pasti nggak ada dong di lingkungan situ. Betul. Nah, ini masuk ke dapur seperti apa aturannya? Ini butuh satu desain yang memang kompleks. Nah, ini tantangan buat BGN, mengelaborasi semua stakeholder ini. Nah, dengan begitu nanti pada akhirnya ekosistem BGN itu bisa mendapat citra yang positif. Nah, yang terakhir soal public speaking, ya kan? Nah, tentu BGN kenapa perlu ada public speaking? Juru bicaranya harus handal, yang bisa menjelaskan apa yang diinginkan oleh BGN kepada masyarakat. Nah, ini penguatan juru bicara ini penting, biar masyarakat memperoleh informasi yang benar, karena sekarang ini sudah banyak masyarakat yang dirugikan akibat dari komunikasi yang nggak jelas, sehingga dia memperoleh dari orang lain yang itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kan kasihan juga nanti. Iya, betul. Citranya jadi nggak bagus. Sehingga pun banyak catatan-catatan di daerah pun, dan ada kekhawatiran-kekhawatiran ya Pak ya, tentang pelaksanaan dari MBG tersebut.
Karena memang pemerintah pusat kan sudah mengambil ini BGN langsung vertikal ke dapur. Artinya keterlibatan pemerintah daerahnya supporting lah. Jadi tugas BGN semakin kompleks di situ. Oke, jadi demikian pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, kita pasti akan menantikan lagi obrolan-obrolan lain dari Pak Edi ini, banyak sekali yang bisa digali. Jangan kemana-mana, saksikan terus Lingkar TV.